Baik Romo, terima kasih banyak. Nah sekarang ada pertanyaan dari Bapak Fritz. Lidah api yang hinggap pada para rasul saat Pentakosta harus ditafsirkan secara harafiah atau kiasan? Oke, baik, Pak Fritz yang terkasih, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira kalau pertanyaan ini kita simak dengan baik, itu terkesan seolah-olah kelihatannya sangat sederhana ya. Tapi bagi saya ini sangat penting, ada pesan yang sangat kuat, terutama bagi kita yang hidup di dalam dunia kita yang terus berkembang saat ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat sama-sama. Kita baca sedikit apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, sebetulnya kalau kita simak kata per kata dari 4 ayat ini, kita sudah bisa mengetahui dengan jelas makna lidah api itu sendiri. Jadi di sini tidak dikatakan lidah murid-murid itu bernyala-nyala seperti api, tetapi yang tertulis di sini adalah tampak lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Nah, ketika Roh Kudus datang di hari Pentakosta, Kitab Suci memberikan 2 gambaran kepada kita, yaitu angin keras dan lidah seperti nyala api. Nah, untuk memahami angin keras dan lidah api ini, kita mesti tahu apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama, pertama-tama kita melihat tema angin itu sangat banyak dibahas di sana. Kehadiran Tuhan dinyatakan dalam angin. Jadi angin besar seringkali menyatakan menjadi tanda bahwa Tuhan hadir, dan kalau kita melihat di dalam beberapa peristiwa, itu angin terkesan seolah-olah lebih besar kuasanya daripada kuasa laut. Ya. Dalam beberapa bagian Mazmur dikatakan bahwa ketika angin bertiup, maka laut pun bergelora. Dikatakan juga bahwa Tuhan menghancurkan kapal-kapal Tirus yang sangat besar, kapal-kapal yang luar biasa besar, dari Tarsis juga Tuhan hancurkan. Itu dengan apa? Dengan angin. Dan Tuhan lakukan itu dengan angin untuk menggerakkan samudra. Artinya di sini angin lebih besar kuasanya daripada samudra atau lautan. Nah, dari kitab suci kita menyimpulkan itu bahwa kuasa angin itu adalah kuasa yang dahsyat, kuasa yang menakutkan. Nah, dan dalam kitab suci juga, dalam Perjanjian Lama itu kita menemukan bahwa ada 2 peristiwa di mana angin menjadi penolong untuk manusia bisa bertahan hidup. Teman-teman, kita masih ingat ketika peristiwa air bah, ya, dikatakan bahwa air memenuhi seluruh bumi sampai pada hari Tuhan mau surutkan air itu dengan tiupan angin. Dan juga dalam kitab Keluaran, ketika orang-orang Israel mau pergi keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Tuhan kirimkan angin untuk memecahkan laut, untuk membelah laut, dan air menjadi kering, kemudian orang-orang Israel bisa melewati jalan yang kering menuju tanah terjanji. Nah, laut menurut bahasa kitab suci jangan dipahami sebagai itu air yang asin ya. Laut artinya kuasa yang jahat yang mengancam hidup manusia. Tapi dalam periode ketika Israel mengalami pembuangan, itu laut juga punya makna yang berubah di sana. Laut menggambarkan tentang bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang sedang marah, bangsa-bangsa yang ingin menyerang dan menghancurkan Israel. Mereka dianggap sebagai laut atau samudra raya yang akan melingkupi atau akan menghancur leburkan orang Israel seperti kisah air bah. Tetapi Tuhan hadir untuk mengatakan bahwa Dia sendiri akan mengalahkan bangsa-bangsa itu. Nah, ini adalah gambaran yang mau dibagikan oleh kisah para rasul mengenai kehadiran Roh Kudus, bahwa
Roh yang datang itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ya, kalau kita ingat kembali dalam kisah Perjanjian Lama tadi. Nah, maka kalau kuasa laut sudah begitu mengerikan dan menakutkan, angin yang sangat dahsyat sebetulnya menunjukkan bahwa kuasa Tuhan sendiri itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Itu sebabnya kitab suci menggambarkan dengan sangat tegas tentang kuasa Tuhan dan keharusan manusia untuk takut akan Tuhan. Mengapa takut? Ya tadi, Tuhan mengguntur di langit. Tuhan hadir di dalam angin badai. Itu harus membuat kita manusia sebagai orang yang takut akan Tuhan. Maka waktu Roh Kudus turun, waktu Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, dia pakai tanda yang sangat kuat, yaitu angin yang bertiup dengan sangat kencang. Kedua, dikatakan dalam ayat yang ketiga, tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari Pak Fritz tadi ya. Nah, lidah-lidah api di sini itu adalah simbol yang kedua. Dan di dalam simbol ini dikatakan bahwa ada lidah seperti nyala api dan di situ dikatakan ada api yang turun dalam bentuk lidah. Nah, ini juga merupakan kalimat yang lagi-lagi menurut saya sulit dimengerti. Kita tidak bisa memahami pengertian api yang berbentuk seperti lidah ya. Kalau kita perhatikan lagi dalam Perjanjian Lama, sekali lagi kita harus kembali ke sana karena itu menjadi dasar bagaimana kita memahami tentang bahasa-bahasa simbol dalam kitab suci. Nah, dalam Perjanjian Lama itu api berkaitan erat dengan penghakiman Tuhan yang menghancurkan. Ini adalah gambaran yang kalau bagi kita orang modern itu banyak orang tidak suka, orang tidak senang. Masa Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang menghanguskan, itu pasti semua orang tidak senang. Tapi ya suka tidak suka, senang tidak senang, Tuhan tetap menyatakan bahwa dia adalah api yang menghanguskan. Maka kalau dia datang, dia akan menghanguskan semua yang kacau, semua yang rusak, semua yang tidak benar. Ya, semua dosa dan kesalahan kita itu dihancur leburkan dengan api Tuhan yang kudus. Kita masih ingat kisah kota Sodom dan Gomora ketika dihancurkan. Nah, bayangkan bagaimana api belerang diturunkan Tuhan dan menghancurkan kejahatan, kebobrokan, dan kemaksiatan di sana. Dan banyak lagi kisah yang lain di mana penghakiman Tuhan digambarkan dengan api yang turun dari langit. Api itu sangat mengerikan, tetapi gambaran lidah api itu sangat jarang kita temukan dalam kitab suci. Bahkan di dalam kitab suci sendiri, hanya satu bagian yang menggambarkan kondisi lidah api ini, yaitu keadaan yang dijelaskan di dalam kisah para rasul yang kita baca di awal tadi, dalam kisah Pentakosta. Bahwa Tuhan menyatakan dirinya dalam lidah api, dalam api yang bernyala. Dalam kitab Ulangan juga dikatakan dulu dalam kitab Ulangan bab 4 ayat 33 sampai 36 juga dikatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya di dalam api. Ini adalah satu-satunya saat di mana Tuhan menyatakan firman-Nya bersamaan dengan api itu sendiri. Api dan firman disampaikan dalam satu peristiwa yang sama ketika Tuhan menyatakan akulah aku, ego sum qui sum. Akulah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi ada api yang tidak menyatakan penghakiman, tetapi api yang menyatakan siapa Tuhan. Api yang menyatakan firman Tuhan itu sendiri. Dan peristiwa ini terulang kembali dalam kisah Pentakosta, di mana dikisahkan bahwa ada api yang menyatakan firman Tuhan. Itulah sebetulnya makna dari lidah api. Sebab kalau kita menghubungkan antara lidah itu sangat dekat atau berkaitan erat dengan perkataan, dengan kata-kata. Kalau kita mau menggambarkan perkataan, maka simbol yang kita gunakan itu biasanya bukan cuma mulut tapi juga lidah. Lidah yang berbentuk api ini adalah penggenapan dari apa yang tertulis dalam kitab Ulangan, bahwa ada api dan ada perkataan Tuhan yang datang atau yang dinyatakan secara bersama-sama. Jadi kita bisa melihat betapa dahsyatnya gambaran ini, ya, angin yang besar dan lidah api. Ini dua hal yang menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang membawa kepada puncak yang dahsyat. Semua hal yang Tuhan sudah siapkan,
semua peristiwa yang dinyatakan dalam diri Kristus, digenapkan dalam diri Kristus, itu sekarang dibawa ke seluruh dunia oleh kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan membawa ini, dan dia akan membawanya seperti angin yang besar dan seperti lidah api berhembus kepada seluruh bangsa. Dua bagian yang tadi, angin yang menghancurkan dan lidah api yang menyatakan perkataan Tuhan yang kudus, bahwa dia adalah Tuhan bagi umatnya, ini adalah dua-duanya digabungkan dalam peristiwa Pentakosta. Kira-kira demikian penjelasannya, semoga membantu. Terima kasih Romo Herman.